Sosok Mauro Zylstra kini mulai dihubungi oleh pelatih baru skuad Garuda menjelang turnamen FIFA Series di bulan Maret mendatang. Media Malaysia kembali bawa-bawa nama Erick Thohir dan menyebut sang ketua umum adalah dalang utama dari laporan ke-7 pemain naturalisasi ilegalnya. Pengakuan bangga Kelvin Verdong yang bisa menjadi bagian dari tim Merah Putih kini membuat penggemarnya terharu. Persaingan Shane, Patinama dan juga Doni Tri Pamungkas di Persija Jakarta kini menarik perhatian warganet. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Media asal Malaysia kini menyebutkan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir adalah dalang di balik laporan Vietnam soal Federasi Sepak Bola Malaysia. Tuduhan tersebut disampaikan My News Hub pada Minggu kemarin. Hanya saja sumber dari tuduhan tersebut anonim, alias tanpa nama, dan hanya disebutkan sumber berasal dari Amerika Latin. Presiden Persatuan Bola Sepak Indonesia, Erick Thohir adalah watak utama yang memainkan peranan membawa aduan kepada Persekutuan Bola Sepak Antara Bangsa. Berhubung status kelayakan 7 pemain naturalisasi Malaysia, Erick Thohir dikatakan bersikap baling batu sembunyi tangan dalam isu berkenaan, tulis My News Hub. Ya, FAM disanksi oleh FIFA karena kedapatan melakukan pemalsuan dokumen ke-7 pemain naturalisasinya. Setelah sanksi dari FIFA jatuh, muncul isu bahwa yang melaporkan perihal ke-7 pemain naturalisasi itu dari pihak Indonesia dan Vietnam. Dan belakangan ini pun terungkap pihak Vietnam yang melapor. Namun, pihak Vietnam ini dianggap sebagai perwakilan Erick Thohir, di mana pihak Vietnam yang melaporkan Malaysia mendapat informasi dari Erick Thohir, bahkan disebut diperintah Erick Thohir. Dia suruh dan kirim orang buat aduan dan antar dokumen kepada orang dalam FIFA secara langsung. Vietnam buat aduan, tetapi dokumen berasal dari orang bayaran Erick, ujar sumber itu. Ya, sebelumnya pada September tahun 2024 kemarin, sosok Erick Thohir dengan tegas dikait-kaitkan dengan sanksi FIFA ke FAM. Namun Erick Thohir dengan tegas pula mengaku sama sekali tidak terlibat dalam kasus yang menimpa Malaysia itu. Kami sendiri dari Kemenpora, atau saya pribadi, kita tentu harus menghargai semua negara di Asia Tenggara ketika ingin olahraganya maju. Kita harus hargai, kata Erick Thohir, merespon tuduhan tersebut kala itu. Dan kita tidak ikut campur dengan politik atau kebijakan masing-masing negara. Tapi mohon maaf, kalau kami di Indonesia ingin olahraganya maju, ujarnya, menjelaskan. Sosok Mauro Zylstra kini mengaku masuk ke dalam radar pelatih timnas Indonesia yaitu John Hartman. Pemain baru Persija itu cukup optimis bahwa skuad Garuda bisa bersinar di bawah sang arsitek asal Inggris tersebut. Mauro Zylstra menerangkan bahwa John Hartman membeberkan rencananya bersama timnas Indonesia, sehingga ia semakin penasaran bagaimana metode latihan dan gaya bermain ex-pelatih timnas Kanada tersebut. Yah, dia juga mengontak saya. Dia juga berbicara tentang proyeknya, dan saya pikir dia pelatih yang bagus. Tetapi Anda harus melihat latihannya, pertandingannya. Jadi kini belum tahu bagaimana gaya bermainnya, kata Mauro Zylstra. Jadi pertama-tama Anda harus melihat di bulan Maret, di bulan Juni juga ada FIFA Matchday, tambah Mauro Zylstra. Ya, Mauro Zylstra ingin melupakan kekecewaan yang gagal lolos ke Piala Dunia. Ia berharap dirinya bisa membuat awal baru yang baik bersama John Hartman. Kami punya Piala AFF di musim panas. Jadi, saya harap kami bisa melaju sejauh mungkin. Dan juga Piala Asia tahun depan. Jadi, pertama di bulan Maret dan Juni, kita harus melihat taktik apa yang akan diterapkan, bagaimana cara bermain kita. Jadi, saya pikir dia bisa membantu kita dan berharap bisa memenangkan pertandingan. Setelah kualifikasi Piala Dunia, itu adalah masa yang sangat sulit. Tapi sekarang ada awal yang baru, jadi saya senang bisa memulai perjalanan baru dengan pelatih baru ini dan juga dengan para pemain. Jadi, saya siap, tandas Mauro Zylstra. Bintang lini pertahanan timnas Indonesia yaitu Kelvin Verdong kini berbagi cerita emosional kepada media Belanda mengenai fanatis luar biasa dari para pendukung skuad Garuda. Verdong menegaskan bahwa basis massa pendukung timnas Indonesia merupakan salah satu yang paling solid dan loyal di panggung sepak bola dunia. Ya, Kelvin Verdong sudah lama membela timnas Indonesia, di mana ia resmi dinaturalisasi pada Juni 2024 yang lalu. Resmi berseragam tim Merah Putih, Kelvin Verdong pun mengalami banyak perubahan. Ia menceritakan bahwa aktivitasnya di media sosial semakin masif. Apalagi para pendukung banyak mengirim pesan positif di sana. Dulu saya tidak punya media sosial sama sekali.
hanya akun Instagram pribadi tanpa nama saya, dan mungkin hanya memiliki 100 pengikut. Ketika saya menjadi pemain internasional Indonesia, saya mulai menggunakannya, kata Kelvin Verdong. Sekarang saya memiliki 2,3 juta pengikut, saya ditandai di berbagai postingan dan menerima banyak pesan pribadi, kebanyakan pesan positif. Mereka mengatakan, mereka mencintai dan mendukung saya. Kami juga mengalami hal itu ketika kami sedang bertanding di luar negeri untuk pertandingan internasional, tambah sang pemain. Ya, Kelvin Verdong merasa bangga karena para pendukung mempunyai solidaritas tinggi. Rasa kebersamaan itulah yang menjadi kelebihan utama dari supporter timnas Indonesia. Persija Jakarta kini baru saja meraih kemenangan tipis atas Bali United di pekan ke-21 Super League. Berlangsung di Stadion Kapten ke-1 Wayan Dipta, Persija menang 1-0 dan membawa pulang 3 poin berharga. Meskipun berhasil membawa pulang 3 poin, namun sorotan juga tertuju kepada kedua pemain baru Persija, yaitu Shane Patinama dan juga Mauro Zylstra, di mana keduanya kembali harus puas menjadi pemain pengganti dan baru dimainkan di babak kedua. Shane Patinama masuk sebagai bek kiri di menit ke-79 dan menunjukkan performa solid dengan beberapa intercept penting. Sementara Mauro Zylstra melakukan debutnya di menit ke-76 sebagai penyerang sayap. Kini, asisten pelatih Persija, yaitu Ricky Nelson, buka-bukaan soal situasi kedua pemain tersebut. Untuk Shane Patinama, yang sudah beberapa kali masuk skuad utama, tapi belum pernah menjadi starter, Nelson mengungkap bahwa adaptasinya sudah sangat baik, bahkan menunjukkan progres yang apik dibandingkan di saat awal bergabung. Ricky mengatakan bahwa persaingan di Persija saat ini cukup ketat, sehingga Shane Patinama belum menjadi pilihan utama dari pelatih Mauricio Souza. Menurutnya, untuk pilihan utama pemain Persija memang sepenuhnya diputuskan oleh pelatih kepala. Ricky juga mengatakan bahwa sang pelatih menilai bahwa sosok Doni Tri Pamungkas dinilai lebih siap bermain ketimbang Patinama. Untuk Shane sebelumnya adaptasinya sudah progres jauh ya, walaupun misalnya dia belum mendapatkan pemain inti karena memang persaingan di latihan itu masih head coach. Kami masih melihat Doni yang lebih siap, katanya menjelaskan. Iya, meski begitu ia tidak menutup kemungkinan bahwa Patinama akan segera debut starter bersama Persija jika sang pemain sudah dinilai siap. Jadi itu semua akan berjalan terus dalam latihan. Dan game nanti, di home kita belum tahu lagi siapa akan jadi. Apakah Doni atau Shane? Kita belum tahu, kata Ricky Nelson. Semua akan terlihat di latihan. Sejauh ini, di latihan, head coach melihat bahwa Doni masih lagi perform, jadi itu keputusan dari head coach, ujarnya menambahkan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.